Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar pada hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan semangat, tetap semangat walaupun kita belum melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun saya harapkan teori pembelajaran daring ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menjadikan pembelajaran nantinya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk ke modul 2. Modul 2 itu berjudul tentang menjadi konsumen yang cerdas. Pada modul ini saya akan melaksanakan 8 kali pertemuan, kurang lebih selama 2 bulan. Modul 2 ini akan terdapat 2 unit. Masing-masing unit akan saya berikan selama 4 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unit 1 yaitu kenali peranmu. Kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi yaitu setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ekonomi di kehidupan kita sehari-hari pasti selalu terjadi. Nah, seperti yang kita lihat gambar sebelah ini, uang ya. Jangan salfok dulu dengan gambarnya. Nah, ekonomi pasti berkaitan dengan mata uang. Nah, dari pengertian kegiatan ekonomi, bagaimanakah pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi? Untuk mengetahui pola perilaku konsumen dan produsen, kita perlu memperhatikan semua kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat itu bisa kita bagi dalam 3 kelompok. Nah, apa saja itu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di dalam masyarakat? Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang produksi. Pengertian dari produksi. Produksi yaitu perbuatan atau kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lain. Nah, secara luas, produksi dapat diartikan sebagai segala kegiatan yang dikerjakan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ditujukan untuk menambah atau mempertinggi nilai dan guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, produksi meliputi semua perbuatan atau kegiatan yang tidak hanya mencakup pembuatan barang-barang sesaja, tetapi dapat juga membuat atau menciptakan jasa pelayanan seperti acara hiburan, penulisan buku-buku cerita, dan pelayanan jasa keuangan. Nah, dari produksi kita bisa mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat agar mereka bisa menciptakan suatu barang sehingga akan terjadi transaksi di setiap perekonomiannya. Apa tujuan dari produksi? Tujuan produksi itu yang pertama yaitu menghasilkan barang atau jasa. Sangat jelas, jika tujuan kegiatan produksi adalah menghasilkan barang atau jasa dengan menciptakan barang atau jasa baru melalui proses produksi oleh produsen. Nah, setelah kita produksi, bentuk barang maupun jasa akan disalurkan oleh produsen. Nah, tujuan yang kedua yaitu meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Sebuah perusahaan atau industri memproduksi suatu barang yang bertujuan untuk meningkatkan nilai guna barang itu sendiri, di mana sebelumnya barang tersebut belum atau kurang berguna, tetapi sesudah melalui proses produksi, nilai guna dari barang tersebut menjadi tinggi. Nah, yang asal mulanya suatu barang itu belum terbentuk, yang belum mempunyai fungsi dan nilai guna, apabila diproduksi, dibentuk, dia akan mempunyai nilai yang lebih tinggi. Nah, oke. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Nah, tujuan dari proses produksi diharapkan dapat menghasilkan produk
yang nantinya dapat mendatangkan keuntungan atau profit orient, yang nantinya kemakmuran masyarakat akan meningkat karena masyarakat akan memperoleh keuntungan dengan memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, tujuan yang keempat yaitu meningkatkan keuntungan. Apa itu meningkatkan keuntungan? Dengan memproduksi barang atau jasa, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan keuntungan industri atau perusahaan tersebut. Nah, sehingga nilai-nilai yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat menguntungkan bagi masyarakatnya. Nah, tujuan dari yang kelima, memperluas lapangan usaha. Memperluas lapangan usaha apabila suatu perusahaan sudah memiliki skala produksi yang besar dan diminati atau laku di pasar, maka dapatlah dipastikan bahwa perusahaan tersebut akan semakin besar, sehingga dapat memperluas lapangan usaha. Tujuan yang keenam yaitu menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Tujuan dari menjaga kesinambungan usaha perusahaan ini yaitu untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat terus berjalan baik dalam memperoleh faktor-faktor produksi, memproduksi barang dan jasa, serta menjualnya ke pasar untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dari tujuan produksi ini dan juga setelah barang diproduksi, maka pelaku kegiatan produksi tersebut dengan produsen yaitu badan usaha atau perusahaan yang melakukan kegiatan produksi. Oleh karenanya, istilah produsen tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga pemilik rumah tangga. Nah, itulah kenapa disebut dengan produsen. Produsen yaitu pelaku usaha yang menyalurkan hasil produksi yang telah dibuatnya. Nah, bagaimana proses produksi? Secara sederhana, proses produksi pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut. Yang pertama itu ada input. Nah, input ini ada barang mentah atau barang setengah jadi. Nah, apa itu barang mentah? Barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali, masih mentah, masih belum dipoles atau bisa jadi masih berbentuk baku. Nah, apa saja contoh-contoh barang mentah? Dari perhutanan, bisa itu kita ambil dari kayu, damar, rotan, karet mentah, dan lainnya. Nah, dari perkebunan, contoh barang mentah yaitu teh, tembakau, atau kopi. Dari pertanian, itu bisa kita ambil dari padi, jagung, atau pertanian lainnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun juga cabai, tomat bisa juga. Nah, dari pertambangan yaitu minyak bumi, perak, batu bara, emas, dan juga bisa yang lain-lainnya. Nah, barang setengah jadi, setelah kita dapat tadi barang mentah, contoh-contoh dari barang mentah, bisa kita proses menjadi barang setengah jadi. Nah, ini bisa kita jadikan input atau bahan bakunya. Nah, barang setengah jadi itu adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi. Contohnya, benang. Benang ini bisa kita ambil dari bahan barang mentah kapas, dari hasil perkebunan. Kapas itu nanti kalau kita proses melalui pemintalan, akan berubah menjadi benang. Nah, benang setelah kita proses dapat kembali diolah menjadi kain. Setelah menjadi kain, kain juga tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian. Untuk akhirnya
akhirnya bisa kita disebut dengan output, dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan produksinya. Nah, kegiatan produksi yaitu proses dari input, proses dari bahan baku untuk menghasilkan output, yaitu barang akhir. Nah, contoh dari tadi, barang mentah berupa kapas diproses menjadi barang setengah jadi, yaitu tadi kapas dipintal menjadi benang. Benang dapat diolah kembali menjadi kain, sehingga kain bisa diproses menjadi berbagai macam bentuk hasil. Nah, dari kegiatan produksi atau prosesnya yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pengrajin, sehingga dari kegiatan produksi dapat menghasilkan output atau barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, output ini berarti sudah nilai akhir dari input barang mentah atau barang setengah jadi. Nah, dari contoh tadi, dari kapas diolah menjadi benang, dan benang dapat diolah menjadi kain. Nah, dari kain setelah melalui kegiatan produksi atau prosesnya dapat berubah menjadi selimut, bisa berubah jadi bantal, sarung bantal, pakaian, ataupun karpet. Sehingga proses produksi bisa dilaksanakan dengan baik dan dapat menjadi output bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nantinya. Oke, sekian materi untuk kegiatan ekonomi ya dalam pengelompokan produksi. Untuk penugasan, nanti kita ada penugasan akan saya beri waktu selama 1 minggu. Untuk penugasannya yaitu, nah dari contoh input atau bahan baku barang mentah atau barang setengah jadi tadi sebelumnya ada berasal dari perhutanan, dari perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Nah, di sini teman-teman saya minta coba cari barang mentah yang bisa diolah, yang bisa diproses. Saya minta untuk proses produksinya dari input menuju kegiatan produksi dan menghasilkan output apa. Nah, outputnya saya minta barang jadi akhirnya, hasil akhirnya. Tadi contohnya barang mentahnya kapas atau benang. Diproses kegiatan produksinya menjadi selimut. Nah, di sana saya minta bagaimana proses terjadinya, kegiatan produksinya seperti apa. Dari kapas proses produksinya ada pemintalan menjadi benang. Benang diproses menuju ke tukang jahit, bisa kita antarkan ke pengrajin tukang jahit menjadi kain. Kain nanti bisa berubah menjadi hasil outputnya menjadi pakaian. Nah, saya minta teman-teman membuatkan salah satunya. Salah satu saja dari barang mentah, boleh dari perkebunan, boleh dari pertanian, boleh dari pertambangan, dan boleh juga yang terakhir tadi dari perhutanan. Nah, batas waktu penugasan saya minta 1 minggu dari sekarang. Minggu depan penugasan ini teman-teman sudah boleh mengumpulkan atau menjaprinya dari sekarang juga nggak apa-apa, tapi batas akhirnya saya minta 1 minggu. Nanti di minggu depan saya minta teman-teman bisa mempresentasikannya. Nah, kita kalau bisa bertemu dalam Zoom nantinya. Oke, sekian materi kita hari ini. Saya harap teman-teman bisa mengerjakannya dengan lancar dan tetap semangat walaupun di musim pandemi. Mudah-mudahan COVID segera berakhir dan kita akan melaksanakan pembelajaran tatap muka.
Sekian pembelajaran pada hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.